Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alladzi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama ayo urang ucapkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala atas masihan kesehatan kenikmatan iman Islam ka urang sadayana. Alhamdulillah tiasa kempel deui ayeuna wengi ieu untuk mengikuti kajian yang akan dibawakan insyaallah oleh Al-Mukarram Ustaz Samson Rahman, sesepuh orang, guru orang di Rangkas. Tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena atas beliau yang telah memberikan contoh kepada kita uswatun hasanah bagi kita umatnya, untuk menjadi pegangan hidup bagi kita untuk menjalankan kehidupan ini. Teman-teman dari rencanku nuku abdi di kahormat, insya Allah iya Ustaz Samson mau menyampaikan tausiah dengan tema nanti membumikan akhlak Quran dari hati. Akhlak Qurani dari ruang hati. Tadi sebagai pengantar pada Kak Samson. Kemarin Kak Samson ada beberapa orang teman datang, alhamdulillah silaturahim ke rumah saya di Bekasi. Ternyata ya omongan selain omongan masa lalu yang ya sebentar-sebentar, tapi sekarang udah banyak ngomongin tentang penyakit Kak Samson. Ya, jadi nggak karasa umur nggak 40, rata-rata udah 40 semua ini Kak Samson nih. Kak Samson ini teman-teman itu kakak iparnya Rijal, teman kita Rijal Fikri, suaminya Teh Ita. Jadi saya pribadi kenal baik dengan beliau dari kecil sampai saat ini. Insya Allah memang sempat terputus komunikasi atau silaturahimnya, tapi insya Allah dengan adanya teknologi sekarang lewat berbagai macam aplikasi pertemuan, ada Zoom, ada Google Meet, ada segala macam, kita tetap bisa menyambung silaturahim. Nah, terkait dengan tema malam ini sendiri, akhlak Qurani dari ruang hati, ini terus terang tema yang tadi saya bilang ke Kak Samson, ini tema berat, karena kita mungkin dari kecil sudah belajar membaca Quran, mungkin sekarang tiap hari juga menyempatkan, atau kalau bisa sih jangan meluangkan, tapi adalah membiasakan diri membaca Al-Quran. Namun demikian, kalau kita berefleksi, apakah memang apa yang kita baca itu sudah kita pahami, yang pertama, apa kemudian yang kedua bisa kita hayati, dan yang ketiga, yang paling berat, apakah kita bisa jalani sesuai dengan apa yang ada tertera atau tersirat dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mengarungi kehidupan ini berpegangan dengan Al-Quran dan juga hadis Rasul. Namun demikian tentu kegiatan-kegiatan semacam ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa Al-Quran yang kita baca, kita pelajari tiap hari itu adalah sesuatu yang memang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contohnya yang mungkin nanti kita bisa diskusikan dengan Ustaz Samson. Mungkin kita langsung saja mendengarkan tausiah dengan Ustaz Samson. Setelah itu nanti kita akan sesi tanya jawab. Kak Samson sampai jam 9 nggak apa-apa kita selesai acara ini, atau mungkin terserah teman-teman. Ya, jam 9 nggak apa-apa. Ada. Ya. Mangga Kak Samson, kita tausiah dulu. Kalau menurut Kak Samson sudah cukup tausiahnya, mohon izin untuk nanti teman-teman bertanya jawab atau berdiskusi dengan teman-teman, mungkin bisa sharing pengalaman, sharing pendapat, silahkan mangga. Kak Samson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan muhdatal alamin. Tentu saja yang patut kita ucapkan pertama kali pada malam yang berbahagia ini, saya sangat berbahagia karena bertemu dengan orang Rangkas asalnya, tapi kemudian mencar ke berbagai tempat ya. Kita dipertemukan di media sosial yang alhamdulillah mendekatkan jarak kita, mungkin pertama secara fisik, setelah itu bergeser menjadi kedekatan psikologis ya. Ini yang kita harapkan.
Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayah dan taufiknya. Kemudian kesehatan yang alhamdulillah kita dikaruniai juga pada sekian tahun yang lewat, dan alhamdulillah sampai saat ini kita juga masih menikmati kesehatan itu, yang kadang-kala saya sebut, kadang-kadang kita tatkala kita Allah karuniai kesehatan, kita lupa merawatnya. Kita baru merawat setelah kita sakit. Saya ucapkan kadang-kala kepada teman-teman, kita harus pintar merawat kesehatan kita, bukan merawat orang sakit di antara kita. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita pada jalan kebenaran, jalan Islam, jalan yang mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian yang berbahagia, betapa nikmatnya kita tatkala Rasulullah SAW bersabda sebelum wafatnya dengan mengatakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasul. Alangkah bahagianya kita ketika sang Nabi mengatakan bahwa beliau meninggalkan dua perkara yang apabila kita senantiasa berpegang teguh pada keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah menyimpang, tidak akan pernah jauh melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan kepada kita semua. Kemudian beliau mengatakan pada ujung hadisnya, kitabullah wa sunnat rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, teman-teman sekalian ya, yang usianya usia kenabian, ya, usia 40 tahun itu adalah usia kenabian, dan disebutkan barang siapa yang pada usia kenabian tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang ajak pada saat itu, maka sangat sulit dia kembali kepada kebenaran. Dia akan terus melaju dalam keburukan-keburukan yang cepat, sehingga kemudian dia out of control untuk mengendalikan dirinya. Maka pada saat usia 40 tahun inilah sebenarnya usia penentuan apakah kita akan tetap terus berjalan di as-siratal mustaqim atau kita malah terus berjalan fi dhalalin mubin. Jadi dua pilihannya sangat ekstrim antara dhalalun mubin kemudian siratal mustaqim. Usia 40 tahun ini kita berharap semuanya agar keajegan kita secara spiritual, keajegan hati kita telah betul-betul menjangkar. Saya sebutkan menjangkar sehingga kemudian kita tidak lagi terombang-ambing oleh godaan-godaan yang menjadikan kita terpelanting dari bahtera yang saat ini kita akan terus lalui sampai pada ujung kehidupan kita semua. Seseorang yang memiliki jangkar kehidupan yang kokoh, dia tidak akan pernah terombang-ambing walaupun ombak kehidupan mungkin terus menghantamnya, dia akan tetap seperti batu karang yang walaupun dia dihantam dari sana kini, tapi dia tetap kokoh, tidak pernah bergeser dari tempat yang semula. Usia-usia 40 tahun ini, sebagaimana dikatakan oleh Aang tadi, saya menyebutnya Aang ya, karena dia memang adik saya sejak di SMA bolak-balik rumah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini ketemu lagi bahwa kita sekarang tidak lagi memikirkan tentang masa lalu. Yang kita pikirkan adalah masa depan. Bahkan kadang-kala kita berbicara tentang penyakit-penyakit yang mungkin diderita pada saat usia 40 tahun, atau mungkin menjelang 40 tahun, atau mungkin lewat 40 tahun. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang santai saja ya tentang Al-Quran yang menjadi kitab panduan kita, menjadi guide kita, menjadi hidayah kita, menjadi penuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi disinggung oleh saudara Aang di awal-awal
pembukaannya bahwa tatkala kita betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, maka sesungguhnya ada kedamaian ya dalam jiwa kita. Karena kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk sangat praktis bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang secara hati menjadi mutmain. Misalnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, misalnya dalam Al-Quran, ketahuilah bahwa dengan banyak berzikir hati kalian akan menjadi damai, akan menjadi tentram, akan menjadi tidak gundah gulana dan tidak tercabik-cabik oleh kehidupan yang mungkin menghantam kalian semua. Ada beberapa hal yang mungkin tidak akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu pada kesempatan yang lain tentunya. Tapi tentang Al-Quran yang kita bahas pada malam hari ini, yang temanya sangat-sangat luar biasa ya. Dan kita khawatir kadang-kala Quran kita sampai pada level terendah tatkala kita berinteraksi dengan Al-Quran. Level terendah itu adalah pada tingkat kita hanya membaca, yang disebut dengan tilawah atau disebut dengan qiraah. Qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Ini tingkat terendah dari perjalanan setelah kita ta'allumul Quran. Jadi tingkat pertama adalah kita ta'allumul Quran, T pertama, ya, belajar Al-Quran. Kemudian setelah itu kita bergeser menjadi tilawatul Quran, yang membaca Al-Quran setelah kita ta'allumul Quran. Kita telah berusaha untuk belajar Al-Quran, makharijnya, tahsinnya, kemudian tajwidnya, dan seterusnya. Baru setelah itu kita menjadi orang-orang yang talil Quran atau qari'ul Quran. Orang yang sudah pernah belajar Al-Quran, baru setelah itu kemudian kita tilawatul Quran atau qiraatul Quran. Masalahnya kemudian muncul. Kita sampai pada batas membaca Al-Quran. Kita mungkin tidak tahu dan tidak paham apa yang kita baca pada saat kita membaca Al-Quran ini. Sehingga serapan nilai Al-Quran menjadi tersendat karena interaksi kita dengan Al-Quran pada saat itu sebenarnya mengalami jalan buntu. Saya ulangi ya. Tatkala kita hanya membaca Al-Quran, kemudian kita tidak tafahumul Quran, tidak mengerti apa yang kita baca, berarti sebenarnya kita tidak ada interaksi langsung dengan nilai-nilai yang ada Al-Quran, di dalam Al-Quran itu. Kita hanya membaca dan kita tidak mengerti. Kalau saya menyatakan mungkin kosong nilainya, mungkin itu terlalu kasar. Tetapi kita sadari bahwa tatkala kita betul-betul hanya membaca Al-Quran, tapi kemudian kita tidak mengerti apa yang kita baca, itu sebenarnya kita akan lebih rendah daripada saat kita membaca koran atau membaca WA pada saat itu. Tatkala kita membaca sesuatu dan kita mengerti apa yang kita baca, tentu saja kita akan melakukan perenungan selanjutnya yang kemudian disebut dengan tadabburul Quran. Jadi yang pertama adalah ta'allumul Quran, belajar Al-Quran secara maksimal. Kemudian setelah itu kita menjadi tilawatul Quran, membaca Al-Quran, karena kita telah berhasil belajar Al-Quran, cara-cara membacanya, kemudian ilmu-ilmu Al-Quran, dan seterusnya. Baru setelah itu kita membaca Al-Quran secara maksimal. Mungkin seperti disebutkan tadi, kita membaca Al-Quran setiap hari. Tapi bacaan kita terhadap Al-Quran itu bacaan yang sebenarnya kita membaca saja, tapi tidak tafahum, tidak mengerti apa yang kita baca. Pada saat tidak mengerti inilah sebenarnya kita telah mengalami kerugian fatal karena kita tidak mengerti makna dan esensi Al-Quran pada tahap kedua. Nah, mungkin ini ya banyak dialami oleh kita semua ya. Banyak dialami karena mungkin maka saya anjurkan teman-teman yang tidak belajar di pesantren itu bukan lebih baik ya, akan lebih tepat tatkala dia membaca, kemudian dia juga mengerti terhadap makna Al-Quran itu, daripada misalnya kejar setoran banyak-banyak, tetapi dia sebenarnya
tidak mengerti apa yang dibaca itu. Apa yang terjadi di Barat misalnya? Kenapa mereka kemudian memasuk Islam dengan berbondong-bondong? Mereka bukan membaca Al-Quran lagi, tetapi mereka mengkaji Al-Quran dan mengerti makna Al-Quran itu. Kebenaran Al-Quran meresap dalam pikiran mereka, kemudian mereka memaknainya, kemudian mereka merasa bahwa kebenaran Islam itu, kebenaran Al-Quran itu betul-betul sesuai dengan akal pikiran mereka, sesuai dengan hati mereka, dan kemudian mereka bergeser atau berganti menjadi convert atau revert dalam bahasa mereka, menjadi kembali kepada Islam atau pindah ke dalam agama Islam karena mereka telah membaca Al-Quran. Ini pada tingkat pertama adalah ta'allumul Quran. Ya, nanti kita diskusi lebih lanjut sehingga kemudian disebutkan gini oleh Rasulullah SAW, "Malam yakun fi jawfi sya'umil Quran." Barang siapa yang dalam hatinya, dalam dadanya tidak ada stok, ya, kalau saya mungkin sebutkan stok Al-Quran, hafalan Al-Quran walaupun sedikit, maka sebenarnya hati yang bersangkutan atau dada yang bersangkutan laksana dada yang sedang kosong, laksana dada yang sedang remuk, karena sebenarnya dia tidak punya pondasi, tidak punya tiang-tiang pendukung untuk menjadikan hatinya tegak bersama nilai Al-Quran. Kemudian, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang berbahagia, ya, jadi ini yang ingin saya sendiri sadarkan, bahwa sampai level manakah kita pada saat ini? Apakah kita hanya sampai pada level tilawah atau qiraah, dan kita tidak melanjutkan pada level selanjutnya yang disebut dengan level tafahum atau faham terhadap apa yang kita baca? Nah, ini pada level kedua. Kemudian setelah kita membaca dan mengerti maknanya, maka diperlukan tadabburul Quran yang disebut dengan memahami lebih dalam, mengerti makna-makna implisit yang ada dalam Al-Quran, yang kemudian menjadikan Al-Quran menjadi Al-Quran yang aktif. Saya ulangi, ini mungkin menjadi Al-Quran yang aktif, bukan Al-Quran yang pasif. Jadi yang mengaktifkan Al-Quran itu adalah kita, ya. Kalau kita lihat Al-Quran misalnya kan kitab pasif, ya. Dia tidak memberikan efek apa-apa tatkala orang yang membacanya tidak mengaktifasi nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupannya. Ya. Ini teman-teman semua, ya. Jadi saya ulangi, ini sebagai, saya sering sampaikan ini karena memang kita seringkali tidak sampai pada tahapan-tahapan yang seharusnya menjadi tahapan yang benar agar ada pembumian nilai Al-Quran itu dalam hati kita, dalam sanubari kita semua, yang kemudian merefleksi atau saya sebut dengan mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian kalau saya sering juga sampaikan, kita pada saat itu menjadi the living Quran, Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang aktif. Jadi kita mewakili nilai-nilai itu dan dirasakan oleh orang lain. Kitab yang kita baca, kitab suci yang kita baca itu memang adalah kitab yang suci, tetapi kitab itu membutuhkan pelaku yang kemudian tersampaikan nilai-nilainya melalui kita. Orang-orang Barat menyebutnya bahwa Rasulullah SAW disebut the living Al-Quran. Berdasarkan pada apa yang dikatakan oleh ditanyakan oleh seorang sahabat pada Aisyah radhiallahu anha, mereka berkata kepada Rasulullah, kepada Aisyah radhiallahu anha, ya ummul mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, yakni Aisyah radhiallahu anha, ditanyakan oleh seorang sahabat, bukan sahabiat, ya. Jadi para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiallahu anha, seorang sangat muda yang pada saat itu ditinggal Rasulullah SAW berusia 18 tahun, dan beliau hafal sekian ribu hadis dan mengerti tentang banyak hal tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu ditanya oleh beberapa sahabat laki-laki yang bertanya kepada Aisyah radhiallahu anha, ya Amir, ya ummul mukminin,
kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya, kata Aisyah, adalah akhlak Al-Quran. Jadi Al-Quran Nabi itu adalah replika utuh dari Al-Quran yang kemudian teraktivasi dalam kehidupan beliau, dalam cara jalan beliau, dari cara ngomong beliau, dari tatapan mata beliau, dari gerak-gerik beliau, dari cara tidur beliau, dari cara berinteraksi beliau, dan seterusnya. Full apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran secara utuh. Sehingga kemudian Aisyah radhiallahu anha mengatakan dengan sangat gamblang tatkala dikatakan kaifa kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ummul mukminin. Kemudian saya ulangi ya. Kaifa kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ummul mukminin. Kemudian dijawab kana khuluquhul Qur'an. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai ummul mukminin? Kemudian Aisyah dengan sangat-sangat gamblang karena beliau tahu benar apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Adalah refleksi total dari apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, saya ulangi, yang pertama adalah kita ta'allumul Quran, yang kedua adalah kita tafahum tilawatul Quran, membaca Al-Quran, yang ketiga kita tafahumul Quran, ketiga, memahami lebih jauh tentang Al-Quran, kemudian yang keempat tadabburul Quran, mentadabburi Al-Quran, secara tenang, kemudian kita berpikir lebih lanjut tentang makna-makna yang ada yang kemudian mungkin menimbulkan khatirah atau lintasan-lintasan pemikiran tatkala kita membaca Al-Quran. Karena saudara-saudara sekalian, para ulama ya mengatakan bahwa Al-Quran bahrun la sahilalahu. Al-Quran itu adalah samudra yang tiada tepinya. Semakin kau masuk dalam samudra itu, maka akan kau lihat, akan kau dapatkan sekian mutiara yang akan kau dapatkan tatkala kau menyelam lebih dalam samudra Al-Quran itu. Semakin kita membaca, kemudian semakin kita memahami, semakin kita mentadabburi, maka pendar-pendar mutiara yang ada dalam Al-Quran itu akan kita dapatkan. Dan itu bisa kita dapatkan tatkala kita masuk ke level keempat tadi, yakni tadabburul Quran. Ini level keempat. Kemudian pada level kelima, itu disebut dengan tatbiqul Quran. Implementasi dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita renungi, dan kemudian menjadi amal nyata yang disebut dengan tatbiq Al-Quran, atau disebut aplikasi dari seluruh rentetan yang telah kita lakukan sebelumnya. Tentu saja kalau kita berbicara kan, Al-Quran itu kan mengatakan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la takhunullah wa rasulahu wa takhunu amanatikum, misalnya tentang amanat. Tatkala kita membaca tentang amanat, maka dari hati kita, dari nurani terdalam kita, kemudian kita kuras, kita keluarkan seluruh khianat yang bersarang dalam dada kita. Kan? Ini namanya proses yang disebut dalam bahasa sehari, dalam bahasa orang-orang tasawuf, disebut sebagai takhalli, pengosongan jiwa dari nilai-nilai buruk yang kemudian tidak ada lagi dalam hati kita keburukan-keburukan, dalam hati kita penyakit-penyakit hati, karena terdesak oleh kebaikan-kebaikan yang kita masukkan dalam cawan hati kita semua. Misalnya aufu bil uhud,
penuhilah janji-janjimu. Kita tidak akan pernah melanggar janji tatkala kita tahu, tatkala kita berhasil membaca Al-Quran, tentu saja kita tidak akan pernah berhasil mentadabburi kalau kita tidak pernah membaca. Tidak pernah membaca, kita tidak akan pernah mentadabburinya. Termasuk tatkala kita tidak paham. Tatkala kita juga tidak pernah mentadabburinya, maka kemudian kita tidak mungkin mendapatkan mutiara-mutiara itu dengan mudah. Nah, Aufil Uhud misalnya, penuhilah janjimu. Bagi pembaca Al-Quran yang sampai pada level kelima, maka dia akan berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu aktif dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya Allah mengajarkan agar kita tidak kadzib, tidak dusta. Apa yang kita lakukan? Kita akan tidak pernah dusta. Tatkala Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, misalnya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah engkau hidup bersama orang-orang yang jujur. Kita akan senantiasa bertakwa kepada Allah, kemudian kita senantiasa bersama orang-orang yang jujur, yang mengantarkan kita, yang tidak mencemari kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai Al-Quran ini yang mungkin kita kadang-kadang lewat saja, ya. Kita lewat saja. Nah, kita lewat saja dan kita tidak berhasil menyerap nilai-nilai Al-Quran itu. Yang kita khawatirkan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang hampa makna dalam kehidupan ini. Al-Quran sebagai petunjuk tidak bisa kita jadikan petunjuk karena kita tidak memahami maknanya. Ini level selanjutnya. Jadi level tatbik, level aplikasi atau implementasi dari nilai-nilai Al-Quran yang sangat luar biasa. Yang terakhir, yang keenam sebelum kita diskusi lebih lanjut, yang keenam adalah taklimul Quran. Ini yang terakhir ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum, kata beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi ada at-ta'allum wa ta'lim ya. Belajar dan mengajarkan. Karena kalau kita belajar Al-Quran kemudian kita tidak ajarkan kembali, maka apa yang kita pelajari itu tidak menjadi amal soleh. Yang dalam bahasa Rasulullah SAW, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salat. Sesungguhnya apabila anak Adam itu telah meninggal, maka dia akan kehilangan segalanya, akan putus mata rantai amalnya, kecuali 3, kata beliau. Shadaqatun jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang datang setelahnya, atau pada saat orang itu masih hidup. Dan terakhir adalah awwaladun salihun yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya, mendoakan kebaikan-kebaikan, mendoakan agar derajat orang tuanya terangkat. Perlu diketahui bahwa ini mungkin sebagai pembuka pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi saya perlu sampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan dan ini betul-betul menggugah saya untuk menyampaikannya. Beliau mengatakan begini, Inna Allah, kata beliau, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, kata beliau, mengangkat dengan kitab ini, yakni Al-Quran, derajat sebuah kaum dan merendahkan yang lain. Apabila kita memahami Al-Quran dengan benar, apabila kita mengerti Al-Quran dengan benar, apabila kita telah mengaplikasikan dan mengimplementasikan apa yang ada dalam Al-Quran secara maksimal, maka derajat kita sebagai personal, dan apabila ini merata kepada banyak kaum, kepada umat,
maka sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kaum itu dan kemudian merendahkan yang lain. Nah, tentu saja nilai-nilai Quran ini bisa saja dipraktekkan oleh orang yang tidak beragama Islam, misalnya tentang kejujuran, misalnya tentang kebersihan. Dan tentu saja efek ini juga akan mengangkat yang bersangkutan karena sebenarnya dia telah mengamalkan Al-Quran walaupun mungkin dia mengamalkannya tanpa terasa. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, "Ana wajadtul Islam fi Injiltara wa wajadtul muslimina fil Qahirah." Ada dia mengatakan bahwa saya dapatkan Islam itu di Injiltara, di British, di Britania, tapi saya dapatkan orang-orang Islam di Kairo. Saya dapatkan Islam di Injiltara, di Kairo, di British, di Britania, di Inggris. Yang saya dapatkan Islam, orang-orang Islam memang di Kairo, tetapi dia kehilangan esensi keislamannya tatkala dia tidak berhasil menjadikan Quran sebagai roh kehidupannya, sebagai spirit dari kehidupannya. Ini mungkin sebagai pembuka, kita lanjutkan dengan diskusi lebih lanjut. Semoga kajian singkat ini ya menjadikan kita lebih bergairah untuk bukan hanya untuk membaca, kita taikkan menjadi memahami lebih lanjut. Setelah kita memahami, sekali lagi kita mentadabburi, dan setelah mentadabburi kita berusaha untuk kita belajar maksimal, kita tilawah maksimal, kita tafahum maksimal, kita tadabburi maksimal, kita tadbiq maksimal, dan terakhir tatkala kita punya kemampuan apa yang telah kita lakukan itu, maka tugas akhir kita adalah mentransfer bukan hanya ilmu Al-Quran, tetapi kita mentransfer seluruh nilai Al-Quran yang telah terefleksi dan memancar dari diri kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Samson, tausiahnya sangat-sangat komprehensif sekali bagaimana bisa melihat posisi kita saat ini dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi ada 6 tingkatan, saya coba catat tadi di kolom chat. Mulai dari kita belajar membaca Al-Quran, mungkin waktu kita kecil bahasa orang-orang itu turutan Kak Samson. Jadi mungkin anak sekarang tuh Iqra atau metode Iqra, metode Umi, Qiraati atau Umi. Kemudian juga tadi adalah tilawah, dan yang terakhir yang paling paripurna adalah bagaimana kita bisa taklimul Quran. Bagaimana kita belajar dan mengajarkannya apa yang kita pelajari, dan ternyata nilai-nilai Al-Quran ini pun sebetulnya seperti tadi statement terakhir dari Kak Samson bukan melulu milik orang Islam, karena ternyata banyak juga orang-orang non-Muslim bisa mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang ada atau yang diperintahkan dalam Al-Quran, dan orang-orang tersebut diangkat derajatnya. Misalkan tadi ada contoh orang-orang British bahwa nilai-nilai kejujuran, kemudian ketertiban, kebersihan, itu bisa mengangkat derajat orang walaupun mereka bukan beragama Islam. Sementara orang-orang yang justru memahami atau mempelajari Al-Quran beragama Islam, namun tidak menjalankan nilai-nilai tersebut, tidak mendapatkan derajat yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Mungkin tadi tambahan sedikit pengantar, kalau teman-teman ingin membaca kolom chat, itu saya coba tadi rangkumkan beberapa intisari dari tausiah Ustaz Samson. Saya persilahkan kalau misalkan ada teman-teman mangga nubade bertanya kepada Ustaz Samson. Mohon digunakan kesempatan ngaji kali kita untuk meningkatkan kualitas keberagaman kita. Mangga teman-teman silakan. Monggo, silakan. Ayo dipancing heula. Saya tukang mancing. Gimana biasanya sok mancing?
Ayo, Rina, Oji, dia nanya. Anis nanya. Kok nanya kok? Nah, Eko nih yang lama hidup di orang Jepang nih. Orang Jepang bukan agama Muslim tapi tertib ya kok ya. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam wabarakatuh. Ya, ini sangat menarik Ustaz dari penjelasan Pak Ustaz tadi bahwa esensi banyak orang yang bukan Islam tapi kelakuan atau tingkah laku seperti Islam. Ini pernah saya tanyakan ke orang Jepang waktu itu. Ya gimana? Kalian bisa tidak mencuri, bisa antri, bisa berkelakuan baik, itu dasarnya apa gitu. Mereka tidak bisa menjawab Ustaz. Mereka bisa menjawab itu dari nenek moyang kami gitu. Ketika kita sampaikan bahwa di Al-Qur'an ini kita ada. Kita ini udah punya tuntunan, mana buktinya? Kita setelahkan Al-Qur'an. Mereka sangat takjub. Sampai waktu itu orang Arab itu dia ikut ke masjid Ustaz dan ikut sholat meskipun dia nggak tahu tuh gerakannya itu gitu kan. Sujud, terus ruku gitu. Itu sangat menyentuh bagi mereka. Akhirnya ada beberapa yang alhamdulillah meskipun dia udah doktor itu masuk Islam. Nah ini kembali ke pertanyaan Ustaz. Ya. Jadi dalam mempelajari Al-Quran itu ini pengalaman saya pribadi Ustaz. Ya. Jadi saya ikut tahsin misalnya. Nah itu ada dari ya kita kelompok DKM ada pelajaran tamyiz. Nah, tamyiz itu kan ada apa istilahnya mengartikan perkata ya Ustaz ya. Ya apakah dalam kita mempelajari tamyiz itu harus memperbaiki tahsin kita? Ya. Atau memang kita bisa barengan Ustaz? Mungkin itu Ustaz pertanyaannya. Makasih Ustaz. Ya. Bisa simultan ya. Bisa dilakukan secara bersamaan. Malah kalau kita sudah agak tua, itu namanya program akselerasi. Jadi antara tahsin dan tamyiz bisa kita lakukan pada saat yang bersamaan. Jangan sampai kita tahsin dulu kemudian kalau kita bisa melakukan secara bersamaan ya bisa kita lakukan. Kemudian sekarang ada terjemah kata per kata ya. Misalnya qala, dia berkata gitu kan. Itu kita kan baru tingkat kedua sebenarnya ya, pada tingkat mau memahami Al-Qur'an. Tapi jangan sampai kita jangan sampai kita belajar menerjemahkan saja gitu. Kita kan bisa melompat sebenarnya. Bisa melompat pada kita membaca maknanya tanpa harus belajar. Untuk yang terjemahan kata per kata itu sebagai ilmunya. Tetapi kita tatkala membaca maknanya itu adalah untuk implementasi dari apa yang kita baca. Kalau belajar kata per kata, kita ingin tatkala kita membuka Al-Qur'an itu, walaupun kita tidak melirik kiri kanan kan mengerti ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu gitu. Kalau yang sudah pernah belajar menerjemahkan, walaupun dia tidak ada terjemahannya, dia bisa mengerti makna Al-Qur'an itu. Tapi kalau yang belum pernah belajar, maka tatkala tidak ada maknanya, tidak ada terjemahannya, dia menjadi ngeblank lagi gitu. Jadi dia hanya membaca Al-Qur'an dan kemudian yang paling parah adalah hanya mengharap pahala. Ya kan? Hanya mengharap pahala Al-Qur'an karena disebutkan satu bacaan, satu huruf mendapat 10 pahala ya. Jadi kita tatkala membaca Al-Quran itu sangat transaksional. Sangat transaksional gitu. Bukan kita ingin mengaplikasikan Al-Quran, tetapi saya ulangi ini. Dalam pandangan saya, kadang-kala kita menjadi orang-orang yang transaksional dan berbisnis dengan Tuhan. Ya. Kemudian kita menjadi sangat egosentrik tatkala kita hanya menginginkan agar apa yang kita baca itu berpusat dan kembali kepada kita semua. Sangat-sangat transaksional. Kalau kita misalnya membaca Al-Quran karena alif lam mim. Alif lam itu bukan satu huruf. Alif itu harfun. Wal lam hadha harfun. Wal mim hadha harf. Berarti kalau tiga huruf berarti dapat 30 pahala. Kemudian kita membaca Al-Quran dengan harapan mendapatkan pahala. Walaupun itu tidak salah-salah banget.
tetapi kita menjadi sangat-sangat transaksional dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akibatnya kita tidak mendapatkan sarinya. Yang kita dapatkan adalah mungkin bisa ampasnya. Saya sebut dengan ampas Al-Quran. Karena kita tidak mampu menyaring sari dari Al-Quran yang seharusnya harus kita dapatkan. Kita puas dengan kulit luarnya, tapi kita tidak mampu kita tidak mampu menyerap, tidak mampu mengambil buah dari Al-Quran. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kulit luar saja. Karena mungkin indah luarnya, tapi bisa saja keropos dalamnya. Jadi bisa saja antara apa? Antara tahsin dengan tamyiz bisa kita lakukan bersama-sama. Sebagaimana kita memahami dengan mentadabburi juga bisa kita lakukan secara bersamaan tanpa melalui kita harus naik dari satu ke dua, dari dua ke tiga. Untuk mengimplementasikan Al-Quran, tentu saja kita tidak butuh, bukan tidak butuh, kita tidak mesti menunggu setelah kita berhasil mentadabburi Al-Quran. Kita mungkin ada satu ayat yang bisa kita lakukan, ya itu kita lakukan. Bahkan para sahabat pada saat itu kita tahu beliau hafal 10 ayat, bukan sibuk menghafalkannya. Nah, dia tahu 10 ayat, bukan sibuk menghafalkannya, tapi kemudian mereka sibuk mengamalkannya. Jadi al-ilmu wal amal. Ilmu yang disertai dengan amal. Sebab ada kata Rasulullah SAW, al-ilmu wabalun ala sahibihi illa man amila bihi. Ilmu akan menjadi bencana bagi pemiliknya kecuali yang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Semoga kita tidak hanya ilmu, apalagi hanya membaca kemudian stop, dan kita sering bercanda dengan sangat ganas, tandanya agar kita mengalami stagnansi luar biasa sejak SD sampai umur 40 tahun. Kita tidak pernah bergeser dari tidak mengerti Al-Quran kepada tetap tidak mengerti Al-Quran secara mendalam. Terima kasih, Pak Eko. Mangga, mulai nanya ke Ustadz Samson, silahkan. Oji, Yoyo, Dia, Anis, Dian. Yang paling cepat kita ini ya, ada evaluasi sebenarnya. Saya ini, pertanyaannya, saya ini sampai pada level berapa sih sekarang? Itu lebih sentuhannya lebih tajam ya. Saya ini. Tapi ini Ustadz, gini ya. Pengalaman. Banyak sekarang orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah untuk jadi hafiz Quran. Tidak salah, karena itu mimpi lah. Tetapi ternyata tidak dibarengi dengan bagaimana menciptakan akhlak si anak itu adalah seperti dia memahami Al-Quran. Contoh nggak jauh mungkin di lingkungan keluarga saya terdekat ada saudara yang anaknya disekolahin ke pesantren hafiz gitu kan. Tetapi begitu ke rumah, ya akhlak Al-Quran itu tidak tercemin. Dia udah hafal 15 juz misalkan. Ya dia tetap tidak berusaha untuk menghormati orang tua dengan misalkan membantu pekerjaan orang tua, dia cuek dengan lingkungan sekitar. Jadi hafal, tapi tidak diamalkan, dan orang tuanya ya bangga, udah hafal 15 juz. Tapi juga ya hanya kebanggaan semua ya, mungkin wajar lah namanya orang tua juga terhadap semua anak pasti bangga ya. Tapi itu pengalaman. Nah, gimana cara. Saya pernah diskusi dengan salah satu aktivis Muhammadiyah, dia bilang, saya nggak mau anak saya hafal Al-Quran. Kenapa saya bilang? Karena berat sekali. Orang hafal Quran itu bukan sekedar hafal, dilaksanakan. Makanya saya nggak mau. Saya nggak akan bangga anak saya hafal Quran kalau dia nggak bisa mengamalkan. Itu berat itu katanya sebagai orang tua. Dia punya prinsip sampai segitunya gitu. Karena dia paham bahwa hafal itu ya bukan sekedar hafal. Kosong kata Ustadz tadi kalau tidak diamalkan. Nah, gimana Ustadz caranya kita juga jangan sampai terjebak. Kita sudah hanya di level
baheula teu ngarti, akhirnya kita tetap teu ngarti. Terus ketidakmengertian kita ditransfer ke anak kita supaya dia ngerti, tapi ternyata kita juga tidak berusaha untuk, nah kamu hafal Al-Quran juga harus mencerminkan akhlak Al-Quran, tapi ternyata di pesantren misalkan ya kembali ke rumah ya tidak terjadi implementasi akhlak itu. Kumaha Ustaz? Makasih Ustaz. Ada kecenderungan yang sangat dalam tanda kutip sangat buruk ya. Sekarang kan muncul rumah Quran, rumah tahfidz, itu kan jamurannya cukup bagus. Tetapi ada yang dilupakan, jadi dalam bahasa Nabi itu, dalam bahasa para ulama disebutkan al-adabu qoblal ilm. Diperlukan adab sebelum mereka memiliki ilmu. Ini yang sekarang lenyap dari banyak anak-anak kita. Itu adalah adabnya, ilmunya banyak, tapi adabnya runtuh. Ya. Bahkan orang tua bangga tatkala anaknya hafal. Saya ingat gini ya, Khalid bin Walid itu disebutkan seorang sahabat yang sangat luar biasa. Disebutkan bahwa beliau tidak hafal juz amal. Juz amma ya, sebagaimana mungkin kita juga. Kita juga juz amma juga mungkin nggak hafal. Tapi kita tahu bagaimana Khalid bin Walid ini merupakan sosok yang dia berhasil menjadikan Al-Quran itu hidup dalam dirinya. Nah, anak-anak kita ini, saya sanukan, mungkin dia terbelenggu dengan kebanggaan apa yang disebut dengan hafid Quran. Dia bukan menjadi amilul Quran. Dia hafid Quran, tetapi bukan amil Quran. Ini harus saya nyatakan pada teman-teman. Ini harus diwaspadai bom anak-anak, ada booming anak-anak yang menyebut dirinya hafal Quran, tetapi dia mungkin tidak bisa menjadi pengamal dari Al-Quran itu. Saya akan lebih bangga misalnya ya, walaupun anak kita tidak hafal Quran, tapi dia beradab dengan Al-Quran. Karena toh orang tidak mesti hafal. Untuk bisa beradab dengan Al-Quran itu tidak mesti hafal Quran. Ya. Seseorang bisa mengamalkan Al-Quran itu tidak mesti dia menjadi penghafal Quran. Bahkan yang hafal Quran pun dia belum tentu bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi gabungan antara hafal dan amal itu memang harus ditekankan. Bom waktu orang-orang penghafal Al-Quran ini bisa bergeser, kadang-kadang menjadi anak-anak yang pengertian sempit terhadap Al-Quran karena dia tidak bisa memaknai, ya, tidak bisa memaknai Al-Quran secara utuh. Nih, dulu ada orang-orang Khawarij, mereka hafal Quran, bukan? Hafal banget, mereka adalah orang-orang yang paling soleh dalam makna yang sempit. Tetapi mereka kemudian menjadi orang-orang pembunuh Ali bin Abi Thalib karena memaknai Al-Quran dengan cara-cara yang sempit. Maka anak-anak kita, saya harapkan, walaupun saya sering mengatakan, in your family, you must, one of them must be hafid Quran, saya bilang kan. Seorang dari keluarga kalian, keluarga kita itu, ada programnya, one family, one hafid. Satu keluarga, diharapkan di tengah-tengah mereka ada hafal Quran, tetapi tidak stop pada hafal Quran, tetapi dia menjadi pengamal Al-Quran yang saya kembali mengatakan menjadi khulukul Quran, ya, bukan hafidul Quran saja. Kita tahu para sahabat tidak semua hafal Quran. Bahkan dalam Al-Quran tidak disebutkan secara khusus kamu hafallah Al-Quran, tetapi bacalah Al-Quran. Maka kemudian kalau kita, alhamdulillah kalau hafal, kemudian dia mengamalkan. Saya akan lebih sangat bahagia apabila anak-anak kita menjadi pengamal Al-Quran, walaupun dia tidak hafal Quran. Daripada dia hafal Quran, tetapi nilai-nilai kesehariannya bertabrakan dengan nilai-nilai Al-Quran. Kalau kita bisa gabungkan antara al-hifdz wal amal, itu mungkin karunia besar ya. Karunia besar. Ada anak kita hafal Quran, mengerti Quran, menghafalkan Al-Quran. Itu sulit. Karena kadang-kadang konsentrasi menghafal.
bukan konsentrasi mengamalkan. Nah, pergeseran seperti ini perlu kita ini kan, ya. Pergeseran. Anak-anak hafal Quran, terus ditempa menghafalnya sampai lupa bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafalkan, tetapi Al-Quran itu harus diamalkan. Ya. Dan tantangannya lingkungan hidup di Indonesia ya permisif, Ustaz. Jadi artinya kita dibiasakan untuk hidup mudah. Artinya ya lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, mungkin ya bagian dari bangsa ya, nggak bukan sebuah penafikan, tapi ya memang seperti itu. Kita gampang lah untuk mendapatkan sesuatu di bumi yang gemah ripah loh jinawi ini. Iya. Mungkin ada yang lain terakhir, udah jam 9, yang baru bergabung saya Umu Anak, Irfa lain. Iya, Irfa. Atau saya nuek nanya deh ke Ustaz Samson. Mangga. Dengan ramein dulu mungkin ya. Apa nih, Ustaz? Nanya apa tadi? Ya, silakan. Jadi menyambung pertanyaan Eko tadi, kira-kira kalau misalnya kondisi kami ini kan bukan anak pesantren yang notabene-nya sekolah di sekolah umum, terus sejak kecil juga mungkin terutama saya kebudayaannya ya setelah membaca selesai gitu, tidak ada kelanjutan. Apakah zaman sekarang sih enak ya, masih ada alternatif, misalnya di beberapa tempat tuh ada kayak pelajaran-pelajaran menghafal untuk anak-anak setelah SD gitu dan lain sebagainya. Itu sekarang itu alhamdulillah saya lihat memang banyak alternatif. Nah, zaman kami dulu kan nggak ada, Ustaz, belum ada seperti itu. Nah, jadi kira-kira untuk mengejar ketertinggalan itu gimana caranya, Ustaz, supaya nilai-nilai Al-Quran itu bisa masuk ke dalam kolbu kami sehingga menjadi akhlak Qurani gitu. Gini, simpelnya gini mungkin ya. Karena kita tidak mungkin mengamalkan Al-Quran itu secara penuh dalam waktu sekali. Apa yang bisa kita lakukan untuk nilai Al-Quran yang bisa kita lakukanlah sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Jangan sampai ada penumpukan kita ingin melaksanakan seluruh nilai Al-Quran, tetapi kita tidak mulai dari apapun yang ada dalam Al-Quran. Jadi tatkala kita mendapatkan misalnya perintah atau larangan, kan di Al-Quran itu hanya dua ya. Perintah ataupun larangan. Kalau kita mendapatkan perintah, maka kita berusaha untuk melakukan semampu yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau larangan, maka kita berusaha untuk meninggalkan setotal-totalnya larangan itu. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma atakum anhu fantah. Wa ma nahakum anhu fantah. Tatkala ada perintah dari Rasulmu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan sebisa dan semampu yang kamu lakukan. Tetapi yang bersifat larangan seharusnya kita meninggalkannya secara total. Tidak usah dicicil. Ya, zina misalnya. Terus riba. Itu kita jangan nyicil satu-satu gitu, tetapi kita berusaha untuk meninggalkannya secara total. Tapi kalau amalan-amalan kebajikan, maka tatkala kita mendapatkannya dan kemudian ingin merasukkannya dalam hati kita, apa yang kita bisa lakukan, maka lakukanlah walaupun sekecil apapun yang bisa dan mungkin kita lakukan. Jangan sampai nunggu sangat-sangat bagus gitu, karena kita tidak mungkin menjadi seperti itu tanpa ada cicilan-cicilan kebaikan yang kita bangun menjadi sebuah fondasi rumah iman kita yang kemudian bisa kita diami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi cicilan ada, kan kita memang suka kredit kan ya.
Jadi amal soleh kita juga KBRI cicilan. di kredit gitu. Yang penting kita telah berusaha untuk menjadikan fondasi amal kita, kebaikan kita terus bertambah, tidak berkurang. Gitu mungkin Bu Rina, insyaallah. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum insyaallah. Masya Allah. Rencangan Aina terus jam 9 tadi kan sesuai dengan komitmen dengan Ustaz Samson juga istirahat mungkin dengan keluarga. Mungkin bila tidak ada pertanyaan lagi tadi Cina Noek ngalawak, pertanyaan ngalawak coba tadi ada pertanyaan ngalawak Cina Ustaz. Yang nyaho siga kumaha ngalawakna. Agar Ranyit ngomong Nit. Monggo enggak apa-apa. Silakan. Mangkang mumpung ya. Ngelawak ya. Ya. Tek nanya mah. Ya. Seperti ini misalnya dalam Al-Qur'an kan la tahzan misalnya gitu. Itu memang kita tidak diperlukan untuk terlalu banyak bersedih dalam hidup. Kita diharapkan untuk senantiasa bahagia. Jangan sampai ada kesedihan melilit atau mencengkeram meliliti kehidupan. Sebab Rasulullah sendiri sosok yang karena Rasulullah SAW dahakan besar, suka tertawa, senyum, bukan suka merengut ya. Jadi wajah-wajah kita adalah wajah-wajah bahagia, bukan wajah-wajah yang penuh kesedihan, terlilit oleh kegundahan, terlilit oleh derita. Lepaslah, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita senantiasa menertawakan hidup ini. Jangan sampai kita ditertawakan oleh hidup. Nah, tahu Ustaz, nu nanya udah ada nih Ustaz. Ya, itu tanya nih. Salam. Pak Ustadz mau nanya, bagaimana cara kita biar konsisten setiap hari baca Al-Quran? Terkadang kan keinginan masih pengen Pak baca Quran terus ya di waktu. Cuman kadang suka namanya iman turun begitu. Nah, kiat-kiat biar kita konsisten baca Quran itu apa Pak? Ada nggak Pak? Ada, pasti ada. Pertama, yang paling mungkin untuk kita anukan. Pertama, tatkala kita tidak membaca, kita harus merasa merugi bahwa ada kesempatan yang terlewat dari kita. Sehingga tatkala kita tidak membaca, wah saya rugi hari ini. Kemudian jadikan kita kalau kita ingin fokus ya misalnya ya, berusahalah dengan sedikit membaca dulu sehingga kemudian kita menjadi addicted, menjadi orang yang kecanduan untuk membaca. Jangan banyak-banyak. Sebab kalau banyak misalnya kita langsung mual. Kalau terlalu banyak membacanya ya. Saya capek deh. Nggak apa-apa walaupun kita satu ayat kemudian 2 ayat akan lebih bagus, kita lebih baik naik daripada turun. Misalnya baca setengah halaman setelah maghrib, setelah itu selesai. Tapi terus continue yang kemudian kita disebut dengan istiqomah itu. Lakukan semampu yang kita lakukan dalam ketaatan sebagai saya sampaikan tadi, dalam ketaatan kita lakukan semampu yang kita usahakan. Tapi kemudian gini Bu Ade. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kemudian kita merasa bahwa ada sesuatu yang Hilang. Kita rugi. Karena kita kehilangan momen yang seharusnya tidak kita lewatkan. Sebab gini, waktu itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa kembali. Gitu kan? Tatkala kita lewat dari waktu yang tidak bisa kembali itu, maka kemudian rasakanlah bahwa ada sesuatu yang telah terlewatkan dan kita terugikan oleh pekerjaan yang seharusnya kita lakukan pada hari. Ada konsep oleh Abdullah bin Umar yang mengatakan gini, tatkala kamu masuk waktu subuh, kata beliau, waktu pagi, maka jangan kamu menunggu waktu sore. Artinya, tatkala kita punya kesempatan, maka tangkaplah kesempatan itu. Karena kadang-kala, gini Bu,
kita itu toleran pada diri kita sendiri. Ya kan? Buktinya gini lah. Kalau kita mau bangun subuh ya, kan kadang-kala kita menyalakan alarm dengan toleran itu. Kemudian begitu alarm itu berbunyi, kita apa yang kita lakukan kadang-kadang? Mati lagi. Dimana? Kayak dia lah 10 menit deh. Iya. Setelah itu lewat. Lewat, bener. Begitu lewat kita sudah waktu tidak mungkin kita tarik kembali pada Jam saat. tersebut. Nah, menurut saya tip yang paling mudah adalah sekecil apapun yang bisa kita lakukan saat itu, maka lakukanlah agar kita tidak kehilangan kontak dengan kebiasaan kita. Namanya lost kontak. Begitu kita lost kontak, lama-lama jauh. Iya. Udah, setelah itu kita selesai. Malah kita mungkin tidak lagi pergi menjama Al-Quran karena kita terus dijauhkan oleh saya sebut sebagai permisif kita terhadap diri kita sendiri. Dalam bahasa Arab ar-ridha bin nafs. Kita rela kita excuse terhadap diri kita sendiri. Permaafan, nggak apa-apalah. Terus nggak apa-apa ini menjadi sebuah virus yang setelah itu kemudian menjadi merontokkan daya tahan kita dan kita setelah itu ambruk karena kita lost kontak dengan kebiasaan yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya tidak mau baca paksa, saya tidak ingin excuse pada diri saya sendiri. Saya sering mengatakan pada anak-anak atau orang yang sering ketemu, jangan kamu excuse terhadap dirimu sendiri dan no compromise. Kita kadang-kala kan kompromi dengan diri kita sendiri. Bergainingnya itu memaafkan diri sendiri. Padahal kita telah berkomitmen, tapi kita tidak konsisten. Ini ya, kita komitmen nih, ada komitmen, tapi tidak konsisten. Saya harus membaca Al-Quran, ini namanya komitmen kan ya. Tapi tatkala mau membaca, kita tidak lagi konsisten. Sehingga itulah yang disebut dengan compromise dan excuse. Memberikan permaafan terus-menerus, sehingga kemudian kita menjadi maju dengan permaafan yang terus kita lakukan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Entos, Kak Samson udah? Masih ada lagi Kak Samson? Sudah. Iya, takutnya di Kak Samson dipanggil Teh Ita. Salam Kak Samson, Teh Ita. Ya. Sudah pamit tadi. Ya udah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah mendapatkan tausiah yang insya Allah jadi bekal perbaikan kualitas diri kita ke depan. Kita juga akan ajarkan pertama ke diri kita sendiri, kemudian coba kita juga ajarkan atau sampaikan kepada pasangan kita dan anak-anak kita dan mungkin nanti keluarga kita dan lingkungan kita. Jadi memang benih-benih kebaikan itu memang harus dimulai dari diri sendiri dan kemudian nanti menyebar kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Semoga tausiah malam ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi insya Allah akan coba kita rutinkan. Insya Allah manfaat kalau ilmu itu kita hadiri majelis ilmu, insya Allah malaikat juga hadir bersama kita, apalagi nanti setelah ilmu yang didapatkan juga kita bisa amalkan. Tadi ada beberapa catatan-catatan yang saya tuliskan di kolom chat ini, mungkin nanti tolong juga bisa dikoreksi kalau teman-teman kalau misalkan memang kurang pas dengan apa yang tadi disampaikan Ustadz Samson. Sekali lagi, alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu malam ini, sudah menyempatkan untuk berbagi cerita dan juga rasa kangen ke teman-teman SMA nih, Ustadz Samson. Ada yang saya belum ketemu secara fisik nih Kak Samson dari sejak lulus kali ya. Sahanya. Mono ya. Rina belum pernah ketemu sejak lulus.
Kayak gitu mah. Ya banyak lah insya Allah. Semoga nanti keadaan pandemi ini sudah mulai membaik. Kita sudah beberapa daerah juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat secara lebih sering. Ada sekolah tatap muka dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi semoga insya Allah nanti kita bisa kumpul lagi di Rangkas. Kumaha caritana Rangkas tetap jadi tempat balik sararea. Ustadz buat orang Rangkas, kalau Ustadz kan pulangnya ke Sumeneb. Kalau saya ke Rangkas tetap Ustadz. Mungkin itu aja. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal penyampaian dalam acara malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketemu lagi dengan Ya, Alhamdulillah nuhun. Makasih Ustaz. saya insyaallah. Lainnya. Ya, pamit. Ya, mangga Samson. Assalamualaikum. Ya, Kak, lanjut gonjeng mari ya. Kang gonjeng. Ngopi. Mono, geura mawa ieu na. Tanguna biasa orang gonjeng. Kasih udo, kamang udo. Udahan ini udahan. Tuh, kopi cap kupu